Nah, mari kita lanjut ke part kedua dari anime Kagewani season pertama. Daripada lu bingung sama alur ceritanya kok tiba-tiba jadi part kedua, nonton dulu deh part ke-1-nya biar lu paham sama alur ceritanya. Kalau udah, mari kita lanjut. Anime Kagewani season pertama, part kedua. Episode ke-8 diawalin sama Banba bareng mantan pacarnya yang mau datang ke SD yang katanya ada serangan monster kemarin. Mereka bentar lagi sampai ke SD itu. Pas mereka sampai ke terowongan, tiba-tiba ada gempa bumi. Ternyata monster kemarin tuh muncul juga di terowongan itu. Banyak mobil-mobil yang lewat situ tuh pada kecelakaan. Nah, si Banba yang baru siuman dari pingsannya nyariin mantan pacarnya ini yang entah kemana. Dia lihat penumpang mobil yang kejebak di mobilnya. Niatnya dia mau nyelamatin tuh orang. Tapi tiba-tiba dari atas mobil orang itu diserang sama monster yang kayak kutu raksasa ini. Si Banba lanjut nyari Saori, mantan pacarnya. Akhirnya ketemu tuh. Dan dia ngajak Saori keluar dari terowongan itu. Tapi anehnya si Saori ini diem aja. Bahkan badannya itu kayak kaku gitulah pokoknya. Di dalam terowongan itu dia nyium bau manis. Dia pun bareng Saori berhasil keluar dari situ. Tapi pas dia ngelihat ke atas, ada pesawat yang ngejatuhin bom di atas terowongan itu. Alhasil terowongan itu pun hancur. Nah, si Banba ini sadar kalau Saori yang kejatuhan reruntuhan ini bukan Saori mantan pacarnya. Tapi itu tuh yang dia bawa keluar, lidah monster yang punya ekor gunting ini. Jadi di dalam dia ngehirup bau itu dan otomatis kena hipnotis gitu-gitulah. Dan ternyata sebenarnya cuy, di situ tuh nggak ada terowongan. Jadi orang-orang yang di dalam tadi itu kehipnotis. Padahal mah mereka semua masuk lewat mulut monster ini. Makanya pesawat tadi tuh ngebom monster ini. Episode ke-9 diawalin sama petugas polisi yang lagi ngeinterogasi seseorang. Kita balik lagi kejadian semalam. Pas nih orang bareng temen-temennya uji nyali di kebun raya yang udah nggak keurus. Mereka ada 4 orang, yang mana si Satoru ini sebenarnya nggak mau ikut, tapi dipaksa buat ngikut sama mereka. Alasan Satori dibully tuh karena dia ansos lah, dan lebih suka sama bunga daripada manusia. Bullyable lah pokoknya si Satoru ini. Mereka akhirnya sampai di tengah-tengah kebun, yang mana ada tuh pohon yang gede banget. Dan mereka niatnya mau ngebakar pohon itu. Mereka tahu kalau di sekitar pohon itu tuh tumbuhan lain pada layu. Malah tetap aja ngeyel dan sosokan terus maju. Sedangkan si Satoru mah dari awal masuk udah ketakutan dianya. Akhirnya mereka nemuin tanaman yang di dalamnya ada manusianya. Ngelihat itu auto panik mereka semua dan pada lari dari situ. Tapi nggak dibiarin sama pohon raksasa ini. Tanaman ini ngejalar mau nangkep mereka. Satoru bareng temennya ini kena. Cowok yang kena sama Satoru ini sadar kalau tanaman itu takut sama cahaya. Makanya itu dia minta tolong buat ngidupin flash kamera buat nyelamatin dia. Dua orang temennya ini nggak peduli dan mutusin buat terus lari ninggalin Satoru bareng temennya yang lain ini. Pas tanaman ini mau nangkap mereka berdua tuh punya ide buat nyenterin satu sama lain. Lah sialnya, senter salah satu dari mereka tuh kehabisan baterai. Dan bisa ditebak, mereka berdua jadi korban selanjutnya dari tanaman ini. Kita balik ke ruang interogasi. Ternyata yang diinterogasi itu si Satoru. Dia berhasil selamat dari kejadian itu. Sedangkan teman-temannya yang lain udah pada mati, kering gitu karena nutrisinya diserap sama tanaman itu.
Petugas ini nanya ke Banba yang ahli di bidang kayak gini-gini. Tapi si Banba nganggep itu tuh bukan monster yang selama ini dia pelajarin. Satoru pun dibebasin setelah seharian ditanya-tanyain. Si Banba ini masih penasaran kenapa si Satoru ini berhasil selamat sendiri. Dan kayaknya dia sadar ada yang gak beres sama Satoru ini. Lagi-lagi si Banba ini ngerasain sakit di bekas lukanya itu pas dia mau ngedeket ke si Satoru. Dia selalu kayak gitu kalau deket sama monster. Kimura datang dan bilang kalau Satoru itulah monsternya. Jadi dialah yang ngendaliin tanaman-tanaman di kebun itu semalam. Makanya itu cuma dia yang selamat dari kejadian itu. Akhirnya Kimura ini mau ngebawa si Satoru ke laboratoriumnya. Episode ke-10 diawalin sama cewek yang lagi nyari ikan di laut. Tiba-tiba dia ngeliat ada bayangan buaya yang ngedeketin dia. Nah, bayangan buaya itu tuh tiba-tiba nerekam bayangan dari cewek ini. Seketika cewek ini mati. Jadi monster bayangan buaya ini tuh bakalan nyerang bayangan orang-orang dan bakalan ngefek sama tubuh asli orang yang punya bayangan. Kita ke bapak-bapak yang lagi ngurusin anaknya yang lagi sakit. Dia tuh nggak bisa ngebeliin obat buat anaknya ini karena dia tuh nggak punya duit. Apalagi sehari-hari dia kerja jadi nelayan yang cuma cukup buat makan sehari-hari doang. Tiba-tiba dia ngedenger orang yang keliling buat nyuruh semua warga desa buat pergi ke rumah Kades. Pak Kades nyuruh semua warganya buat pindah karena desa itu bakalan hancur katanya. Para penduduk desa ini pada kaget. Kenapa Pak Kades nyuruh kayak gitu? Pak Kades nyampein kalau ada bayangan buaya yang makan bayangan manusia. Kalau orang yang bayangannya kemakan bakalan mati, kata Pak Kades. Contohnya aja kayak cewek yang mati tadi siang. Awalnya mereka nggak ada yang percaya sama omongan Pak Kades ini. Tapi Pak Kades dikasih tahu sama cewek ini yang ngasih peringatan ke Pak Kades duluan. Karena katanya si cewek ini nih udah ngelihat bayangan buaya itu ngancurin desa-desa lain. Mereka semua percaya kecuali bapak-bapak yang anaknya sakit ini. Dia nolak mentah-mentah buat percaya tentang buaya itu. Apalagi di kondisi putrinya yang sakit ini. Gak mungkin lah dia bisa pindah. Dengan amarah dia pun balik dan bertekad buat kerja lebih keras demi anaknya. Oriro, sashizu uke. Watashi mo tsurete ike. Anta, kage oni toka iu yasu kara nigeteruんじゃないのか? Gyaku da. Yatsu o otte kita. Besoknya bapak-bapak ini nyari ikan di laut bareng cewek misterius ini. Tiba-tiba cewek ini sadar kalau bayangan buaya itu bakalan datang. Dia udah siap-siap sama senapan yang selalu dibawanya. Cewek ini bilang ternyata kaumnya lah yang udah nyiptain monster bayangan itu. Si bapak yang ngedengar itu lengah. Nah, buaya itu tuh mau makan bayangan dari bapak ini. Untungnya nih cewek berhasil ngedorong bapak itu. Tapi sialnya tangannya lah yang jadi korban. Bayangan buaya itu pergi ke desa. Pas dua orang ini balik ke desa, desanya tuh udah hancur, diserang monster bayangan ini. Cewek ini terus ngejelasin kalau satu-satunya cara ngalahin monster bayangan itu tuh dengan cara ngebakar bayangan buaya itu. Si bapak akhirnya mau jadi umpan biar nih cewek bisa ngalahin buaya itu. Sebelum ngelawan monster itu, dia balik ke rumahnya. Ternyata rumahnya udah hancur cuy. Makanya dia bener-bener mau ngalahin bayangan buaya ini demi putrinya. Pas bapak ini ngelihat bayangan buaya itu, dia buru-buru mancing biar buaya itu ngikutin dia. Bapak ini lari dan naik ke atas tiang kapal. Kepancing tuh bayangannya. Nah, bapak ini ngelempar lampu minyak dan ngasih aba-aba ke cewek tadi buat nembak lampu minyak itu biar monster bayangan itu kebakar. Bapak ini ngasih finishing, ngerobek bayangan yang ada di layar kapal itu jadi dua bagian. Monster bayangan ini pun berhasil dia kalahin. Dan ternyata anaknya itu masih selamat coy. Di bawah puing-puing rumahnya yang hancur. Nah ternyata kisah tadi itu diceritain sama anaknya bapak ini yang udah jadi nenek-nenek.
Nah, dia tuh nyeritain kejadian itu ke si Banba. Si Banba nanya, cewek yang bareng bapaknya dulu tuh kemana? Tapi nenek ini bilang kalau cewek yang bareng bapaknya itu datang dari daerah lain. Dan generasi per generasi datang ke desa-desa dengan tujuan buat ngalahin monster itu doang. Dan kata nenek itu, klan mereka tuh punya regenerasi yang cepat. Buktinya abis tangannya putus itu pasti bisa sembuh lagi, kata nenek itu. Seterusnya gue bakalan nyebut bayangan buaya itu dengan sebutan Kagewani. Episode ke-11 diawalin sama Banba yang balik ke kampung halamannya buat nginget tentang kejadian masa kecilnya yang ngebuat dia trauma dan punya obsesi buat neliti monster-monster misterius itu. Jadi 25 tahun lalu, di hari ulang tahunnya, si Banba kecil pernah dihukum dikunciin di gudang sama bapaknya. Biasalah, karena si Banba ini nakal. Di lantai 2 inilah si Banba ngeliat dari jendela kenangan pahit masa kecilnya. Si Banba ngeliat sebenarnya mak bapaknya itu nggak niat mau ngunciin dia, tapi cuma mau ngasih pelajaran aja karena si Banba ini nakal. Bapaknya Banba juga bakalan ngelepasin si Banba kalau udah 2 jam dan bakalan ngasih kado buat anaknya ini, buat surprise gitu. Nah, ternyata di ujung desa banyak warga yang geger karena ngerasa ada keanehan yang asalnya dari hutan. Anjing inilah yang ngerasain pertama. Ternyata cuy, dari arah hutan muncul bayangan buaya atau Kagewani. Jumlahnya bukan cuma 1, tapi ada 3. Para warga ini masih bingung kan, itu tuh apaan? Tapi pas salah satu dari mereka mati karena Kagewani ini yang makan bayangan, mulai tuh para warga yang di situ pada kocar-kacir. Mulai terjadi kerusuhan karena Kagewani ini menuju ke desa. Bapaknya Banba ini luka parah dan tiba-tiba Kagewani ngemakan bapak dan emaknya di depan mata Banba yang ada di atas gudang. Kagewani ini sadar ada Banba di gudang itu dan diem-diem masuk dan mau makan bayangan Banba. Beruntungnya ada orang yang nembak pijakan kaki si Banba. Jadi bayangan Banba itu nggak jadi dimakan Kagewani tadi. Tapi apesnya, tadi tuh Kagewani sempet ngegores bayangan kepala Banba. Dan lukanya bukan luka biasa. Luka itu tuh hitam dan bisa nyebar sampai ke mata kanannya Banba. Beruntungnya cewek yang nembak Banba tadi buru-buru ngemotong luka Banba biar nggak nyebar kemana-mana. Pas matahari mau tenggelam, Kagewani itu pada balik ke hutan setelah ngebantai seluruh warga desa. Satu-satunya yang selamat ya si Banba. Ya walaupun dia juga dapat kenangan pahit di kepalanya itu. Bangun-bangun dari pingsannya, lukanya itu udah diobatin. Tapi cewek yang nolongin dia itu entah kemana. Oh ya, jadi kejadian di desanya Banba ini terjadi sebelum kejadian di desa nelayan itu. Akhirnya dari situlah si Banba pindah ngikut sama keluarganya yang lain dan bertekad buat nyari tahu monster itu tuh apaan sampai si Banba ini gede buat ngebales kematian emak bapaknya. Kita balik ke masa sekarang. Si Banba yang udah inget lagi tentang kejadian masa kecilnya itu dijemput sama Kimura. Dan mereka mau ke lab tempatnya Kimura ini neliti tentang monster Kagewani ini. Di situ si Banba tertarik tuh buat ngebantu proyeknya si Kimura. Yang mana di episode kemarin kan ada manusia yang jadi monster. Episode ke-12, Kimura mau ngeliatin proyeknya ke si Banba. Terus si Banba cerita kalau Kagewani ini pernah nyebabin 1 provinsi hilang cuy. Nah, Banba juga cerita kalau Kagewani ini dibuat sama klan sihir. Itu tuh cewek yang di episode kemarin ngincer Kagewani, dia asalnya dari klan sihir juga. Sebenarnya, alasan klan itu nyiptain Kagewani itu biar perang antar klan zaman dulu itu bisa berakhir. Jadi klan sihir itu tuh ngumpulin jiwa-jiwa hewan, terus dimasukin di wadah tertutup. Jadi jiwa-jiwa itu pada saling makan kan. Diulang-ulang tuh prosesnya. Dan akhirnya yang berhasil bertahan itu si bayangan buaya atau Kagewani ini. Nah, Banba juga bilang kalau Kagewani ini nih udah punah di desa nelayan itu, yang kita lihat di episode ke-10. Emang bener, Kagewani udah punah, tapi kalau lu sadar, di episode ke-10
Pas nelayan itu ngebunuh Kagewani, kan masih ada tuh sisa-sisa dari pembakaran bayangan Kagewani itu yang melayang-layang di udara. Dan setiap hewan atau makhluk hidup yang makan sisa sel Kagewani itu bakalan jadi monster yang gedenya nggak ngotak. Pokoknya monsternya aneh-aneh gitu lah yang kita lihat di episode-episode sebelumnya. Jadi semua monster yang lo lihat di episode-episode sebelumnya itu asalnya dari selnya Kagewani. Hewan-hewan ini terus evolusi dan jadilah monster-monster. Nah, kebetulan banget si Kimura ini nemu subjek penelitian Kagewani yang tepat. Karena monster yang kepengaruh sel Kagewani, si manusia kemarin, itu tuh masih bisa ngendaliin sistem otaknya. Tapi hewan-hewan yang terpengaruh itu, yang dapat sel Kagewani itu nggak bisa ngendaliin sel otaknya. Dia udah terpengaruh sama sel Kagewani sepenuhnya. Terus, kita balik ke mereka berdua, si Banba sama Kimura, yang udah sampai di lantai paling bawah di gedung itu. Disitulah si Kimura bareng timnya ngejalanin project Kagewani buatan. Mereka berhasil ngebuat tiruannya. Itu tuh mereka dapetin dari monster-monster yang berhasil mereka kalahin. Ditambah sama dari Satoru yang jadi monster ini. Dan ternyata cuy, Satoru ini diem-diem ngebuat akar pohon dari dirinya keluar lewat saluran udara di bawahnya. Abis si Satoru ini berhasil ngeluarin akar pohon itu, tiba-tiba muncul peringatan kalau Kagewani tiruan itu hilang dari tempatnya. Plus monster Satoru juga hilang entah kemana. Disitulah tiba-tiba juga muncul monster kura-kura yang udah netes dari telur. Monster kura-kura itu nusuk si Banba. Nah, si Kimura yang takut jadi korban juga akhirnya ninggalin Banba di situ sendirian. Si Kimura ini ninggalin Banba dan masuk ke ruang steril, kayak berangkas gitulah pokoknya, yang emang dia siapin pas di kondisi kayak gini. Dari dalam situ dia ngira kalau si Banba ini udah mati, diserang sama monster kura-kura itu. Tapi ternyata, kita lanjut ke episode ke-13. Setelah beberapa jam, Kimura nyelamatin dirinya di berangkas itu, anak buahnya pun ngeluarin dia. Nah, Kimura kaget ngedenger kalau si Banba ini masih hidup. Padahal dia yakin 100% si Banba itu pasti mati di tangan monster kura-kura itu. Tapi si Banba itu luka parah, tapi masih hidup. Mayat monster itu juga ada di situ. Kimura pun yang penasaran ngecek di CCTV tentang kejadian itu. Sebenarnya ada apa? Kok si Banba ini masih bisa selamat? Ternyata pas dia lihat CCTV, si Banba berhasil selamat karena diselamatin sama Kagewani tiruan. Dan yang lebih bikin Kimura kaget, ternyata Kagewani tiruan ini masuk ke badan Banba lewat bekas luka di kepalanya. Kita ke si Banba yang lagi dirawat ini. Ternyata muncul tuh Kagewani dari bayangannya Banba. Jadi si Kimura ini langsung merintahin semua anak buahnya buat datang ke ruang operasinya Banba. Jadi alasan Banba nggak diserang sama Kagewani tiruan itu karena cairan hitam dari Kagewani itu yang ada di bekas lukanya Banba. Jadi Kagewani tiruan ini nganggep Banba ini bukan musuhnya karena punya sifat 11-12 sama Kagewani asli. Pas anak buahnya ngecek ke ruangan Banba, lah si Banba ini udah kabur pakai ngejebol tembok gedung itu. Dan semua petugas yang jaga di depan itu tuh udah pada mati, diserang sama Banba. Ternyata si Banba ini gak kabur, dia ngedatengin Kimura. Dengan gaya coolnya, dia bilang mau ngebasmi semua monster-monster Kagewani di dunia. Banba, なぜ戻ってきた。お前は言ったな。生きてさえいればいくらでもやり直せる。 Si Kimura bilang, nah di tubuh lu kan ada Kagewani juga. Ngedenger itu Kagewani di tubuh Banba ini jadi marah dan ngerubah tubuh Banba jadi kayak gini. Banba pun nyerang Kimura.
Abis itu si Banba yang kabur ketemu sama nenek-nenek. Dan ternyata orang itu tuh cewek dari klan sihir yang ada di episode ke-9, yang dulu ngeburu Kagewani dan nyelamatin nyawa Banba kecil. Si nenek ini bilang nyesel udah nyelamatin Banba, kalau akhirnya si Banba ini malah jadi wadah Kagewani kayak gitu. Si nenek ini ngiranya Banba ini bakalan berubah jadi jahat. Ternyata nggak cuy, Banba tetaplah Banba. Dan gitulah, Banba sekarang jadi wadah dari Kagewani. Dan kisahnya ini bakalan berlanjut ke season yang kedua. Nah itu tadi tuh alur cerita dari anime Kagewani season yang pertama. Mungkin dari dulu masih penasaran kan, kayak mana kelanjutan kisah dari si Banba ini. Kita lanjutin ke season yang kedua. Tungguin aja videonya.